Mungkin kalau dilihat dari material, struktur, dan teknis pembuatan, gerobak ini nggak ada yang istimewa. Tapi beberapa sentuhan kecil di sini bikin desain gerobak ini jadi kelihatan lebih menarik dan lumayan beda dengan gerobak kayu pada umumnya. Gerobak ini punya ukuran yang cukup umum, yaitu panjang 120 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 55 cm. Pertama-tama kita akan bahas bagian depan. Pilar A yang dibuat miring bikin gerobak ini kelihatan lebih menarik. Dan ini adalah salah satu point of interest dari gerobak ini. Meskipun karena itu ada hal yang perlu dikorbankan, yaitu space yang lebih kecil di bagian depan. Ya, pilar A yang miring ke bagian dalam tentunya akan mengurangi kenyamanan dan agak sedikit mengganggu akses kita dalam mengambil makanan di dalam dandang ini. Tapi demi tampil beda, sepertinya hal itu bisa dimaafkan. Di bagian moncong ada keranjang yang menambah nilai kepraktisan dari gerobak ini. Keranjang ini memang lebih cocok untuk menaruh snack-snack kayak begini, karena kalau asal naruh barang nanti jadinya bakal kelihatan berantakan dan malah rusak pemandangan. Pastikan makanan yang ditaruh di sini itu berkemasan, karena kalian bisa lihat sendiri ini letaknya di bawah dan paling depan. Debu bakal gampang banget nempel di sini. Di bagian depan ini juga ada gantungan yang bisa dipakai untuk ngegantungin jajanan rentengan. Sekarang kita lanjut ke bagian samping kiri. Karena di bagian depan ada keranjang, pintu kabin pindah ke samping dan ini adalah satu-satunya akses keluar masuk barang ke dalam kabin. Placement lettering stiker di sini memberikan kesan kekinian yang bikin tampilan gerobak bakso ini makin beda dengan gerobak bakso pada umumnya. Biasanya kan hanya berupa goresan cat, stiker atau banner dengan font yang biasanya nggak bagus-bagus banget. Ini adalah sentuhan kecil yang patut diapresiasi sih. Di semua sisi termasuk di samping kiri ini ada gantungan yang sebetulnya nggak fungsional banget. Mungkin lebih ke manis aja. Nggak ada yang istimewa di bagian showcase, terlihat seperti gerobak pada umumnya. Ada kaca geser di sini dengan tempat penyimpanan di bawahnya. Letak tempat botol di sini sedikit agak mengganggu sebenarnya. Mungkin akan lebih oke kalau misalkan dipindah ke samping aja supaya nggak mengganggu visibilitas si mamang ya kalau lagi ngedorong. Lanjut ke bagian belakang. Mungkin akan lebih oke lagi kalau laci yang ada di sini itu dipindah ke samping kiri aja. Karena kalau ada di belakang kayak begini agak bikin repot juga ya kalau misalkan lagi sibuk ngeracik bakso dan tiba-tiba harus balikin kembalian, harus jalan dulu ke belakang. Dan agak khawatir juga ya kalau misalkan lagi asik-asik di samping sini ngeracik, tiba-tiba ada yang ngegondol uang dalam laci. Ya untungnya sih ada kuncinya ya. Lanjut ke bagian samping kanan. Penempatan daun box di sini adalah ide yang cukup menarik. Tapi mungkin kalau bentuknya bulat itu bakal lebih oke lagi ya. Bentuk yang kayak begini sebenarnya nggak jelek, tapi terkesan sedikit membosankan dan agak terlalu kaku. Bagian atap ini adalah bagian yang cukup menarik juga ya. Penggunaan bahan yang seperti ini, mungkin plastik, kanvas atau bahan sintetis begini, bikin gerobak ini kelihatan lebih keren gitu. Kesimpulannya adalah dengan sedikit
permainan bentuk dan beberapa sentuhan kecil bikin gerobak ini tampil beda. Secara teknis sepertinya nggak sulit untuk diimplementasiin dan biaya produksinya mungkin nggak akan jauh beda dengan gerobak pada umumnya. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari gerobak bakso kayu jati Belanda ini. Terima kasih udah nonton, gue pamit, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, bye.